Halo, assalamualaikum, sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya di saluran RDS Channel. Halo guys, oke. Video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi jualan online ya, jualan online atau all shop yang para jualan all shop bisa juga pakai toko ini ya, aplikasi ini ya, sangat mudah menggunakannya dengan nge-share link toko kita ke WA, ke Facebook dan Instagram. Kita nggak payah mendownload aplikasinya. Itu bagi customer, kita cuma perlu membagikan WhatsApp-nya, link WhatsApp toko kita ke customer kita atau ke WA atau Facebook ya. Oke, kita buka tuh aplikasinya. Ini ada aplikasinya. Oke, setelah kita buka, kita daftar dulu buat toko ya. Kita buat toko. Ini kebetulan saya udah buat. Kita buka toko, nama toko. Oke sobat, kita jangan lupa masukin nama tokonya apa. Contohnya misalnya, contoh ini sebagai contoh aja. Nah, ini sebagai salin semua informasi akan produk dari toko saya yang lain. Oke, kalau sobat belum mempunyai toko atau sudah membuatnya, mulai toko yang baru. Setelah itu masukkan alamat ya, alamatnya sesuai dimana sobat tinggal, atau bagi yang dropshipper bisa masukkan alamat suppliernya ya, alamat supplier atau produk yang dibeli sesuai alamatnya. Oke, kebetulan saya sudah buat. Kita masuk aja ke tokonya ya. Seperti ini tampilan awalnya. Ini karena baru buat. Seperti ini tampilan awalnya. Saya belum menambahkan produk atau produk. Untuk menambahkan produknya, ini produk. Oke, untuk menambahkan produknya ini bisa kita ambil dari Instagram atau Shopee. Kita cuman copy link produk-produk yang ingin kita tambahkan. Seperti receiver, kita cuman mengcopy link produk yang ingin kita jual lagi ya. Kita ambil dari Shopee misalnya, kita tambahkan produk. Nah ini dia tuh, karena kamu ingin menambahkan produk, bisa menambahkan produk secara manual. Oke, bisa juga menambahkan dari Instagram, Shopee, atau dari Excel ya. Mungkin dari sobat yang dropshipper ya, dropshipper bisa menambahkan mungkin dari Shopee, mungkin ambil produk-produknya mungkin dari Shopee. Kita cukup menambahkan linknya aja, link produknya ya, bukan link toko. Ini link produknya atau link yang kita ingin jual, seperti misalnya pakaian, apalagi rumah tangga, sepatu, tas, segala macam ya. Kita copy linknya, kita masukkan. Oke, kita coba untuk copy linknya. Contoh saja, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini sebagai contoh aja, mungkin agak sobat, ini agak lemot jaringannya. Ini aja. Jaringannya nih sobat, ini agak lemot.
kita di aplikasi itu cuman copy linknya saja ya, bukan link tokonya, tapi link produknya. Bentar sobat, kita tunggu sebentar, agak lumayan lag juga. Ya, mudah-mudahan bisa. Kita pilih salah satu produk yang ingin kita jual, misalnya ini contohnya. Oke, ini dia misalnya baju ini, baju tunik ini misalnya, kita copy linknya. Oke, tekan bagikan ini. Nah, ini kita copy salin tautan ya, bukan salin info ya. Kalau salin info kita masukin ke tadi, dia nggak terbaca, tapi salin tautan. Oke, setelah kita salin, kita masuk ke aplikasi yang ini. Oke, kita tempelkan. Setelah kita tempel, kita tekan di mana saja boleh, kita tunggu sebentar. Nah, kan udah keluar ya, sudah keluar nama produk yang kita copy tadi, yang dari Shopee tadi kan. Itu bisa kita copy linknya sebanyak 5 produk ya, 5 produk. Setelah kita copy linknya udah kita masukin, tinggal upload. Nah, ini kan udah muncul semua nih, foto-fotonya, nama produknya, deskripsi, segala macam. Kita tinggal ubah yang kita mau ubah, misalnya mungkin dari deskripsinya atau info dari produknya bisa kita ubah. Lalu jangan lupa, ini kita ketersediaan produk bisa kita pilih, gunakan stok selalu ada atau selalu pre-order ya. Oke, setelah itu kita pilih ini ya. Setelah customer melakukan pembayaran, produk akan dikirimkan. Oke, ini yang maksudnya ini, setelah customer membayar yang dia beli, sebenarnya kita taruh per hari, 3 hari. Dalam 3 hari itu kita harus sudah ngirim. Setelah lewat dari 3 hari, pesanan akan batal otomatis dari pihak punya ini ya, di otomatis pesanan kita batal otomatis. Di sini bisa kita pilih, ada per jam, mingguan dan bulanan. Jadi kalau emang bagi dropshipper cukup 3 hari atau 2 hari aja kalau emang ini. Tapi kalau misalnya reseller atau punya persediaan stok, dia per jam aja, 24 jam misalnya. Oke, kalau untuk dropshipper bisa 2 hari, 3 hari ya. Rata-rata kan untuk pengiriman itu paling lambat 3 hari ya, 3 hari. Oke, terus selanjutnya nah, beratnya itu dalam per gram ya, per gram. Kita bisa ubah sesuai berat produk kita, misalnya berapa, 400 gram atau 500 gram. Oke lah, taruh misalnya 500 gram sesuai dengan produknya, panjangnya, lebar, tinggi. Setelah itu jumlah minimal ini nggak usah kita isi, ini nggak usah juga. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kita atur stoknya. Kalau kita menggunakan gunakan stok, ya kita harus mengatur stoknya lagi berapa masukin. Kalau seandainya kita menggunakan stok selalu ada stok, kita nggak payah atur stok, kita cuman mengubah harganya aja. Misalnya harganya dari 142 misalnya, kita taruh, kalau bagi dropshipper ya, kalau bagi dropshipper naikin 10.000 atau 15.000, sangat mudah. Oke, setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah,
Kalau produknya jadikan produk unggulan tinggal conteng. Oke, tambahkan kategori. Oke, label produk apa populer, terlari, terfavorit, itu terserah sobat nanti. Nah, ini dia untuk metode pengiriman. Kita bisa memilih area mana aja yang mau kita udah area cuma satu, misalnya seperti di provinsinya di mana, tempat tinggalnya di mana, bisa kita masukkan, kita pilih. Kalau emang mau untuk semua area, bisa conteng yang di atas ya, tidak usah diubah. Nah, yang di bawah ini kondisi metode pengiriman ini bisa sobat pilih untuk pengiriman ya, kurirnya bisa dipilih sesuai yang supplier kita karena masukkan untuk pengiriman, misalnya JNT, JNE, CP. Nah, kalau sana kita nggak mau ganti, nanti langsung dari toko bisa juga. Kalau langsung dari toko mungkin bagi dropshipper mungkin berkendalanya di situ kalau kita nggak pilih. Karena kenapa? Kalau saya pengirimannya memang direkomendasi dari toko, di situ ada JNE, di cepat, SAP yang direkomendasi ya. Yang 3 itu menggunakan COD, bisa COD ya. Oke, kalau untuk mematikan COD-nya itu bisa, tapi kita harus mengupload biodata kita dulu. Nah, cuman gitu aja. Mungkin kita pilih dulu JNT ya. Setelah udah kita isi semua, kita tambahkan. Nah, ini dia sudah di sini. Oke, untuk melihatnya lagi, sebagai kita customer ya, atau yang membeli. Nah, bisa lihat di sini. Ini dia. Nah, inilah tampilan untuk customer kita ya. Customer kita tampilannya seperti ini. Oke, nanti untuk selanjutnya nanti kita tinggal beli dan pilih warna dan masukin alamat dan apa gitu ya. Oke, kita untuk pengembangan toko dulu nih ya. Oke, fungsi-fungsinya faktur ininya apa lagi yang lain selain itu ya. Oke, kita kupas satu persatu. Oke, untuk pengiriman, nah, bisa kita klik di sini ya. Ini titik garis 3 yang di atas sebelah kiri atau menunya. Oke, jadi saya produk, semua produk, tambah kategori. Oke, kita tekan tambah kategori. Nah, ini tinggal sobat masukin misalnya kategorinya apa, pasien wanita, pasien pria, pasien anak, dan lain-lainnya. Tinggal isi tipenya nanti apa, kita pilih di sini. Setelah itu tambah ampulnya, tambahkan produk. Nanti tambahkan produk ini, produk yang kita masukin tadi, tinggal conteng, tambahkan. Oke, yang lain kita lihat yang lain. Produk populer, produk unggulan, dropship. Nah, yang dropship bisa juga langsung ngasih kesediaan produk ini direkomendasi dari tokonya, dari toko sendiri di toko ini ya. Oke, untuk toko online. Oke, halaman link, domain. Oh ya, untuk domain ini bisa kita ganti setelah kita berlangganan premium ya. Setelah kita berlangganan jadi premium. Sebelum kita jadi premium, kita nggak bisa ganti domainnya ya. Setelah itu halaman link saya. Nah, ini halaman linknya. Di sini bisa kita masukin beberapa link. Saya
mau link apa, kayak link videonya atau link produk aplikasi yang lain atau Instagramnya atau apa, bisa kita tambahin di sini. Nah, kita tambahin websitenya atau link Instagram, WhatsApp, LINE, Facebook, Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lainnya. Misalnya kita mau masukin misalnya Instagram, bisa tinggal masukin ID kita lalu tambahkan. Mungkin dari Shopee, mungkin mau masukin link Shopee bisa juga, atau Tokopedia kita masukin link toko Shopee kita ya, bukan link produk, link toko kita ya. Mungkin di Shopee kita membuka toko lagi, kita masukin link tokonya di sini ya. Apalagi selain ini, nah kita scroll ke bawah. Nah, kita coba lihat nanti ya, coba untuk reviewnya seperti ini nanti munculnya. Oke sobat, nah ini dia contohnya. Yang lain apalagi? Nah, pengaturan, kita masuk ke pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Nah, metode pembayaran. Metode pembayarannya sudah mendukung virtual akun ya, di BCA, Mandiri, BNI, apalagi Permata, Danamon. Paymentnya OVO, bisa menggunakan kartu kredit dan COD yang cuman 3 ekspedisi pengiriman yang didukung COD, Disi Cepat, TAP, JNE ya. Nah itulah kita kayak produk tadi yang kita gunakan tadi. Kalau kita gunakan fitur pengirimannya dari toko, dia 3 ini yang muncul. Saran saya bagi dropshipper kita ganti. Bagi yang dropshipper, saran saya harus diganti kan COD. Bagi dropshipper nanti COD nya ini kita nggak kendalanya di resinya, karena di resi ini langsung dari toko resinya, bukan dan pas dijemput sama pihak ekspedisi ke alamat kita ya. Nah resi otomatis. Kalau untuk misalnya JNT itu bisa kita input resi manual. Itu bagi untuk dropshipper ya, bagi para dropshipper. Itu setelah itu apalagi untuk metode pengirimannya. Nah ini dia metode pengirimannya, ini kan COD. Untuk mematikan COD ini kita harus verifikasi identitas dulu ya sobat. Nah, kita di ini JNT. Makanya setelah itu jangan lupa untuk pengecekan untuk metode pengiriman dulu sobat. Kita cekkan dulu JNT nya. Kalau kita nggak cek dulu JNT ini nggak hidup, nggak terpenting. Berarti yang tadi Disi Cepat, JNT sama TAP. Ini pun TAP udah saya matiin karena tadi ini udah saya matiin ya sobat. Oke yang lain dari ini yang mana, lokasi. Nah tinggal masukin lokasi aja sobat, maksudnya tambahnya. Nah, ini alamatnya, nama alamat apa, nomor HP, kota atau kecamatan, alamat lengkap. Oke, sobat sesuaikan aja alamat sobat sendiri ya di mana ya. Oke yang lain apa? Nah misalnya toko mau rekrut jadi staff, kelola staff, bisa tambahkan nanti itu pengaturan admin. Nah, di sini kalian itu order, dan nanti kita tinggal sobat nanti baca-baca aja apa aja ya. Itu apalagi produk. Nah ini dia produk, POT segala macam ya. Bagi yang tadi yang misalnya mau dropshipper yang tidak kita tekan dari dropship ini, jangan lupa itu di pengaturan produknya jangan lupa mengaktifkan dropship ya. Nah di sini bisa menampilkan produk-produk rekomendasi dari toko ya. Kita nggak usah
upload lagi segala macam, kita tambahkan ke produk ya, yang dari tokonya ya, dari ininya ya. Oke sobat, cuman sampai di sini aja dulu untuk perkenalan aplikasi, awal perkenalan dari aplikasi ini ya. Saya sudah menggunakannya juga. Alhamdulillah saya sudah menggunakan, sudah daftar juga, sudah memasukkan produk ya. Ini dia orderan saya. Ini sudah ada yang juga yang batal, ada juga yang selesai ya. Nah ini udah selesai. Untuk produknya bisa nanti dilihat. Nah nanti uangnya di mana bang? Nanti ini maksudnya di sini saldo EPI ini, saldo EPI ya, nanti bisa kita tarik nih. Nah untuk proses penarikannya seperti ini. Terserah nanti mau, setelah nanti penarikannya ditarik, kita masukin rekening ya. Oke, sampai sini aja dulu awal dari tutorial. Nah ini sebarkan alamat toko ke Instagram, Facebook, WA dan lain-lain ya. Penting link tokonya jangan lupa, tinggal copy atau langsung ke sebarkan ke ini ya. Oke guys sobat, sampai di sini aja dulu awalnya ya, untuk kenalan toko all shop atau jualan online ya. Rekomendasi banget untuk bagi para dropshipper ya, karena untuk menginput resinya itu manual, resi manual, nggak payah kita, kecuali yang COD. Kalau COD itu langsung resi dari toko sendiri ya. Nah, selain ekspedisi pengiriman yang 3 tadi itu kita masukin resi otomatis, otomatis manual ya. Mungkin ada yang belum jelas, bisa tanyakan di komentar nanti dari toko ini ya. Jadi untuk next selanjutnya kita bahas gimana cara ordernya dan cara selanjutnya ya. Yang ingin bertanya silahkan komentar aja ya. Sobat, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan komen ya guys. Oke guys, selamat nonton dan lupa komentarnya yang belum mengerti.